Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala fi ayatin ukhra wa idza qara'tal qur'ana ja'alna bainaka wa bainal ladzina la yu'minuna bil akhirati hijaban mastura. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah, kali ini kita angkat sebuah hadis mengenai alamatus sa'ah di mana disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la taqumus sa'atu hatta yamurra ar-rajulu biqabri ar-rajuli fayaqulu ya laitani makanah. Artinya, kiamat tidak akan terjadi sehingga seorang laki-laki berlalu di hadapan kuburan orang lain, lantas dia berkata, duhai, andai kata aku menggantikan posisinya. Sementara di hadis yang lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, walladzi nafsi biyadihi la tadhhabu ad-dunya hatta yamurra ar-rajulu 'ala al-qabri fayatamarrahu 'alayhi wa yaqulu ya laitani kuntu makana sahibi hadzal qabr wa laysa bihi ad-din illa al-bala. Demi zat yang jiwaku di tangannya, dunia tidak akan musnah sehingga ada seorang laki-laki berlalu di kuburan orang lain, lantas berguling-guling di atas tanahnya dan mengatakan, duhai, andai kata aku menggantikan posisi penghuni kuburan ini, padahal ia sama sekali tidak memiliki din agama. Itu dia lakukan semata-mata karena beratnya cobaan. Di akhir zaman, ujian yang akan dihadapi manusia terus datang dengan skala dan kuantitas yang sangat tinggi, ragam dan kualitasnya sedemikian dahsyat. Fitnah duhaima telah menyebabkan seseorang pagi hari beriman namun sore harinya kafir, atau sebaliknya, sore hari beriman pagi harinya kafir. Fitnah ahlas dan sarra telah membuat manusia menjadi terjangkiti penyakit cinta dan cinta terhadap dunia. Fitnah materialisme telah menyebabkan manusia kufur kepada Allah dan menolak hal-hal yang sifatnya selain materi. Semua nilai dan aturan diukur hanya berdasarkan materi. Fitnah paham-paham sesat dan ajaran-ajaran bid'ah merajalela juga telah membuat banyak manusia terjerumus dalam kubangan kekufuran dan kemusyrikan. Sementara nabi-nabi palsu semakin berani menampakkan dirinya juga ajaran-ajaran sesat mereka. Kemudian jika kita lihat persoalan sehari-hari yang dihadapi manusia berupa fitnah ujian hidup, kekurangan materi, tidak tercukupinya kebutuhan pokok, anak-anak yang sakit dan cacat, ekonomi global yang terus berguncang, angka kemiskinan yang terus meningkat tajam, telah menjadikan banyak manusia berputus asa menghadapi kehidupan. Belum lagi dengan bencana alam dan kemanusiaan. Sementara penyakit sosial masyarakat terus meningkat secara kualitas dan kuantitas. Perampokan, pemerkosaan, pembunuhan, pencurian, perjudian, perzinahan, pelacuran, mabuk-mabukan, semuanya adalah pemandangan yang terus dengan mudahnya dilihat oleh manusia. Belum lagi penyimpangan-penyimpangan seksual seperti munculnya fenomena LGBT. Manusia semakin cemas menghadapi hari-harinya. Orang-orang merasa gelisah menatap masa depannya. Dan masyarakat merasa dihantui dengan bayangan-bayangan buruk yang boleh jadi akan menjelma di tengah-tengah mereka. Beragam persoalan inilah yang kemudian menjadikan banyak orang tidak sabar menghadapi beban hidup. Ditambah dengan kondisi iman yang lemah, orang-orang soleh yang semakin berkurang jumlahnya, sementara dirinya hidup di tengah lingkungan dan masyarakat yang rusak. Dengan kondisi demikian, menjadi hal lazim jika sebagian manusia akhirnya lebih memilih untuk mengakhiri hidupnya di ujung belati atau meminum racun atau dengan tali gantung diri. Nauzubillah min dzalik.
Namun kondisi seperti ini belumlah mencapai puncaknya. Kelak akan datang suatu masa di mana benar-benar manusia sudah tidak sanggup lagi untuk bertahan hidup, sehingga setiap kali melewati kuburan saudaranya, dia ingin agar dirinya yang menggantikan tempat saudaranya itu. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat bahwa akan datang suatu masa di mana jika kematian diperjualbelikan, niscaya manusia akan memburunya. Ini bisa terjadi karena saking beratnya beban mereka dalam kehidupan yang perlu mereka tanggung. Bahkan saking beratnya beban hidup itu, sosok Ad-Dajjal yang merupakan fitnah yang paling dahsyat sepanjang zaman, yang selama ini identik dengan kejahatan, kerusakan, kebatilan, dan kezaliman, justru menjadi pilihan dan idaman setiap orang. Rasulullah SAW bersabda, "Ya'ti 'alan nasi zamanun yatamannawna fihi ad-dajjal." Qultu ya Rasulullah, bi abi wa ummi, mimma dzalika? Qala mimma yalqawna min al-'ana'i wal-'ana'i. Akan datang suatu masa kepada manusia di mana mereka mengangan-angankan bisa berjumpa dengan Dajjal. Aku bertanya, ya Rasulullah, tebusanmu ayah dan ibu, mengapa mereka melakukan demikian? Beliau bersabda, karena penderitaan dan penderitaan yang mereka alami. Saudaraku rahimakumullah, semoga Allah berikan kepada kita kekuatan sabar, kekuatan istiqamah, dan ketentraman jiwa di dalam menghadapi era ahdul fitan di akhir zaman ini, era penuh fitnah di akhir zaman ini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.